Selamat datang kembali di channel Saham Cuan. Pada video kali ini, kita akan membahas secara sangat mendalam dan menyeluruh saham PT El Nusa Tbk dengan kode saham ELSA. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk tujuan edukasi. Video ini bukan ajakan membeli ataupun menjual saham. Seluruh keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan Anda masing-masing. Video ini dibuat pada 23 Januari 2026 menggunakan data laporan keuangan hingga Q3 2025, serta harga penutupan pasar tanggal 22 Januari 2026. Mohon untuk selalu mengecek ulang data, karena perbedaan sumber, metode perhitungan, maupun keterlambatan update sangat mungkin terjadi. Video ini dibuat atas permintaan dari subscriber kita, @ramzifauzan6649. Dalam video ini, saya akan menggunakan pendekatan kombinasi. 1. Analisa fundamental berbasis value investing. 2. Growth investing. Dan ketiga, konfirmasi teknikal dan momentum harga, dengan tujuan utama meminimalkan langkah spekulatif. Artinya, kita tidak hanya melihat saham ini murah atau mahal, tetapi kita juga ingin tahu apakah bisnisnya sehat, apakah laba dan arus kasnya berkualitas, apakah neracanya kuat, apakah manajemennya efektif, dan apakah harga sahamnya masuk akal dibandingkan nilai intrinsiknya. Profil perusahaan. PT El Nusa Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa hulu minyak dan gas bumi. ELSA adalah bagian penting dari rantai nilai industri energi nasional, khususnya sebagai penyedia jasa pendukung operasional migas. Kegiatan usaha El Nusa mencakup jasa perolehan dan produksi migas, jasa pemeliharaan dan pendukung lapangan migas, jasa logistik energi dan distribusi BBM, jasa pengelolaan data teknologi informasi dan telekomunikasi migas. Model bisnis El Nusa tidak hanya terpaku pada satu lini, melainkan terdiversifikasi dari hulu hingga hilir, termasuk digitalisasi data energi. Ini menjadikan LSA lebih defensif dibandingkan perusahaan migas yang murni eksplorasi atau produksi. Anak usaha dan strategi grup. Mari kita bahas anak-anak usaha El Nusa. Yang paling signifikan adalah El Nusa Petrofin, yang bergerak di bidang SPBU, depo BBM, transportasi BBM, dan perdagangan bahan bakar dan kimia. Dengan total aset lebih dari 4,5 triliun rupiah, Petrofin adalah mesin utama pendapatan dan arus kas El Nusa. Kemudian ada El Nusa Trans Samudra yang mendukung logistik laut dan pelayaran, lalu Sigma Cipta Utama yang fokus pada data dan teknologi informasi, serta anak usaha lain di bidang fabrikasi konstruksi dan data migas. Struktur ini menunjukkan bahwa El Nusa tidak bergantung pada satu sumber pendapatan. Risiko siklus migas dapat ditekan, ada kesinambungan bisnis jangka panjang. Pemegang saham dan tata kelola. Dari sisi kepemilikan saham, mayoritas saham El Nusa dimiliki oleh Pertamina Hulu Energi, lebih dari 51%. Artinya, El Nusa berada di bawah kendali strategis BUMN Energi. Akses terhadap proyek-proyek strategis nasional relatif terjaga. Risiko kegagalan proyek lebih rendah dibanding perusahaan swasta kecil. Namun, ini juga berarti ada risiko kebijakan, ada potensi efisiensi yang tidak seagresif perusahaan swasta murni. Tetapi secara keseluruhan, dari perspektif stabilitas bisnis, ini adalah nilai tambah, bukan kelemahan. Analisa valuasi value investing. Sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, valuasi saham LSA. Saat video ini dibuat, LSA diperdagangkan dengan PER TTM sekitar 6 kali, earnings yield sekitar 16%, PBV hanya 0,84 kali, EV/EBITDA di bawah 2 kali. Ini adalah angka yang sangat murah untuk perusahaan yang masih mencetak laba, memiliki arus kas positif, membagikan dividen, dan memiliki posisi kas yang kuat. PBV di bawah 1 kali artinya pasar menghargai El Nusa lebih rendah dari nilai buku bersihnya. Bagi value investor, ini adalah margin of safety. Profitabilitas dan kualitas laba. Margin laba El Nusa memang tidak besar, GPM sekitar 10%, OPM sekitar 6%, NPM sekitar 5%. Namun ini normal untuk bisnis jasa migas. Yang lebih penting, ROE 13%, ROCE hampir 15%, ROIC di atas 10%. Ini menandakan bahwa manajemen mampu mengelola modal dengan cukup efisien.
Pertumbuhan laba kuartalan year on year mencapai lebih dari 75%, yang menunjukkan adanya operating leverage dan peningkatan utilisasi aset. Pertumbuhan bisnis, growth lens. Pendapatan El Nusa tumbuh sekitar 5% year on year, tetapi laba bersih tumbuh jauh lebih cepat. Ini adalah sinyal positif, biaya terkendali, utilisasi aset meningkat, efisiensi operasional membaik. Growth El Nusa bukan growth agresif, tetapi growth yang stabil, realistis, dan berkelanjutan. Neraca dan solvabilitas. El Nusa memiliki kas sekitar 2 triliun rupiah. Total utang hanya sekitar 356 miliar rupiah. Artinya, El Nusa berada dalam kondisi net cash. Current ratio dan quick ratio berada di atas 1, interest coverage lebih dari 7 kali, dan Altman Z-score berada di zona aman. Dari sisi risiko kebangkrutan, LSA sangat aman. Arus kas dan capex. Arus kas operasi tahunan mencapai 1,18 triliun rupiah. Free cash flow tahunan positif 774 miliar rupiah. Walaupun free cash flow kuartalan sempat negatif, ini lebih disebabkan oleh timing capex dan proyek, bukan karena bisnis bermasalah. Bagi investor jangka panjang, arus kas tahunan jauh lebih penting. Dividen dan income investing. LSA membagikan dividen sekitar Rp40 per saham dengan dividen yield 6,6%. Payout ratio sekitar 40%, artinya masih ada ruang untuk ekspansi, capex, dan pertumbuhan laba. LSA sangat cocok untuk investor yang menginginkan income plus value. Pergerakan harga dan momentum. Dalam 1 tahun terakhir, LSA naik lebih dari 35%. Dalam 3 tahun, naik lebih dari 85%. Artinya, tren jangka menengah masih naik, momentum masih positif. Namun karena harga sudah mendekati 52 minggu tertinggi, maka risiko koreksi jangka pendek tetap ada. Value investor sebaiknya tidak mengejar harga, menunggu margin of safety, dan disiplin pada valuasi. Risiko bisnis. Risiko utama LSA meliputi penurunan belanja migas nasional, ketergantungan pada grup Pertamina, tekanan margin, dan volatilitas proyek. Namun sejauh ini, risiko-risiko tersebut masih terkendali. Kesimpulan analisa fundamental. Secara keseluruhan, LSA adalah saham dengan karakter valuasi murah, neraca kuat, arus kas sehat, dividen menarik, dan risiko moderat. LSA bukan saham spekulatif, melainkan saham value income dengan growth moderat. Analisa teknikal. Setelah fundamental kuat, kita tidak langsung beli. Value investing tanpa timing sama dengan psikologi berat. Disinilah analisa teknikal digunakan, bukan untuk spekulasi, tetapi untuk manajemen risiko dan entry timing. Analisa tren jangka panjang. Secara struktur, higher high, higher low. Return, 1 tahun plus 35%, 3 tahun plus 85%. Tren utama masih bullish. Namun, harga mendekati 52 week high. Resiko konsolidasi jangka pendek ada. Support, resistance, area nilai. Konsep penting, value zone, fair zone, overextended zone. Value investor, masuk saat harga mendekati nilai, bukan saat euforia. Momentum trader, konfirmasi volume dan breakout. Momentum dan volume. Kenaikan sehat, volume naik, koreksi wajar, tidak parabolik. ELSA saat ini, momentum positif, belum ekstrim, namun disiplin tetap nomor 1. Psikologi investor dan kesalahan umum. Kesalahan umum, FOMO di puncak, takut dikoreksi sehat, lupa fundamental. ELSA bukan saham cepat kaya, tetapi saham compounding stabil. Skenario investasi, konservatif, moderat, agresif. Skenario konservatif, fokus dividen, beli dekat nilai buku. Skenario moderat, value plus momentum, akumulasi bertahap. Skenario agresif, breakout dengan stop loss ketat. Resiko besar dan mitigasi. Resiko, belanja migas turun, kebijakan BUMN, margin tertekan. Mitigasi, disiplin ukuran posisi, diversifikasi, jangan all in. Kesimpulan akhir, ELSA adalah saham undervalue,
Arus kas kuat, dividen menarik, resiko terkontrol. Cocok untuk investor rasional, sabar, dan disiplin. Sekali lagi, video ini bukan ajakan beli atau jual. Gunakan sebagai referensi, bahan belajar, penguat keputusan. Terima kasih sudah menonton channel Saham Cuan.